yaitu apakah dia adalah sosok nabi, rasul, wali, atau bahkan malaikat. Melihat pola kerjanya dan kemisteriusannya, sebagian bahkan berpendapat bahwasannya sosok abdan itu yang disebut Khidir adalah sosok malaikat. Di antaranya yang mengukuhkan pendapat ini adalah Syekh Abul A'la Al-Maududi. Namun sebagian lain berpendapat bahwasannya ia adalah seorang nabi. Pendapat lainnya dari kalangan para ulama, ia adalah seorang rasul. Pendapat lainnya adalah dia bukan nabi, bukan rasul, dan bukan malaikat, tapi adalah seorang wali yang mempunyai derajat walayah. Kan disebut dalam Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim, di akhir kisah kedua, hunalikal walayatu lillahil haq. Jadi tingkat kewalian yang tinggi. Tapi para ulama ahlus sunnah dan juga bahkan tarekat sufiyah itu hampir solid berpendapat bahwasannya sebenarnya beliau juga nabi. Nah, yang berpendapat bahwasannya Khidir itu malaikat dibantah oleh para ulama. Di antaranya, ini perlu untuk kita ketahui jadi supaya menjadi jelas argumennya itu apa. Seperti misalkan Syekh Nawawi membantah bahwasannya Khidir itu bukan malaikat, dia adalah insan, ibn Adam. Dan juga Syekh Ibnul Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga membantah pandangan yang mengatakan bahwasannya Khidir itu malaikat. Di antara argumennya, dalilnya adalah bahwa dalam Al-Kahfi yang berpendapat malaikat itu karena melihat, karena ada dasar-dasarnya, tapi bantahannya bahwasannya bukan malaikat. Mengapa? Bagaimana pertemuannya Nabi Musa awalnya adalah apa? Ketika ditanya man a'lamun nas, siapa manusia yang paling alim? Nabi Musa yang mana beliau adalah Nabi Allah dan termasuk ulul azmi dan termasuk utusan Rasul yang diberikan dan diturunkan ar-risalah yaitu Taurat dan mendapatkan laqab kalimullah yang diajak bicara oleh Allah, mempunyai derajat yang tinggi. Sangat wajar kalau beliau mengira bahwasanya dirinya yang paling alim, tapi ternyata tidak, beliau salah, sehingga terkejut. Sampai kata Allah, engkau bisa temui dia di Majma'ul Bahrain, pertemuan antara dua laut. Maka Nabi Musa pun pergi dengan muridnya yang kalau dalam Al-Quran dibilang fatahu, anak mudanya, yaitu Yusha bin Nun menurut riwayat. Nah, di mana argumentasinya? Argumentasinya kalau dia bukan sesama manusia, tidak termasuk dalam, tidak klop kalau dikatakan yang paling alim, karena di itu yang dipertanyakan adalah a'lamun nas. Tapi kalau manusia dengan malaikat, ya aneh, dengan jenis yang lain selain manusia, baik itu malaikat ataupun apapun juga, maka itu tidak masuk. Justru yang membuat Nabi Musa berangkat ingin belajar dan dipertanyakan karena dia sesama satu jenis manusia. Itu argumennya. Di antara argumennya bahwasannya pasti sebagaimana hal ini juga didukung oleh banyak riwayat. Jadi kalau melihat pandangan yang berbeda, kita tidak bisa saling memaksa, mengukuhkan. Enggak wali, enggak rasul, enggak malaikat, enggak bisa. Tapi yang jelas muttafaq alaih, satu bahwasanya beliau adalah, kalau pun bukan nabi, dia adalah wali. Bahkan Syekh Ibn Arabi menganggap bahwasanya Khidir itu wali kutub sepanjang masa, yang dibilang an-naqib, wali an-naqib, yang menjadi istilahnya kalau ada planet, ada matahari, planet-planet lainnya itu dalam kewalian kembali ke beliau. Makanya juga tarekat tasawuf sufi banyak kembali ke Nabi Khidir. Kemudian juga yang muttafaq alaih adalah bahwasannya beliau
hidup berusia panjang dan masih hidup sampai saat ini. Dan banyak sekali para wali dan para ulama yang punya pengalaman sampai jumpa dengan beliau. Namun siapa dia? Bagaimana menurut riwayat? Siapakah dia? Apakah ada sejarahnya? Ada, bahkan banyak. Itu nama-nama yang saya tulis adalah yang terangkum dalam riwayat mengenai nama beliau. Jadi ada riwayat yang menyatakan bahwasanya namanya Balia, ada yang mengatakan Talia, ada yang mengatakan Yelia, ada yang mengatakan juga Elia bin Malkan, sampai kepada Urfakhsyad bin Nuh. Riwayat keturunan keempat, kelima, bahkan ada juga riwayat yang keturunan ketujuh daripada Nabi Allah Nuh. Nah, pembahasan mengenai Ilya ini dan dia adalah Khidir bisa lihat di video ya yang lalu ya. Saya gak mau ulang juga. Nah, Ilya ini dalam bahasa Taurat dibilang Ilya, Injil Elijah, kalau dalam Islam Ilyas. Tapi itu dari hasil penelitian bahwasanya itu adalah nama pada suatu sosok yang sama. Jadi berbeda-beda pendapat. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan beliau adalah cucu Nabi Adam dari keturunan anaknya yang bernama Syais. Syais adalah yang menjadi wali pengganti kenabiannya Nabi Allah Adam setelah Habil dibunuh oleh Qabil. Mempunyai putra, Khidir adalah salah satu putranya. Jadi dari masa itu ada juga. Ada bahkan riwayat yang menyatakan bahwasanya dia keturunannya Nabi Ibrahim. Cucunya Nabi Ibrahim. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwasanya beliau adalah keturunannya, bahwasanya beliau adalah sepupunya Dzulqarnain. Bayangin itu bedanya berapa abad semua. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan satu kata pasti akan siapa dia, lahir siapa, keturunannya siapa, itu sangatlah susah untuk mendapatkan konfirmasi yang terkuat. Sehingga bahkan seperti Syekh Ibn Arabi dalam Futuhat, sebagai sufi terbesar Futuhat Makkiyah, itu menyatakan bahwasannya yang jelas beliau adalah orang yang berumur panjang, hidup dari masa kapan, dan hanya Allah yang tahu hikmahnya. Anak siapa, bahkan ayahnya pun banyak pendapat berbeda-beda. Kehadirannya itu dari masa ke masa memang ada. Jadi di antara keanehan juga yang kita temui, bahwa ada riwayat menyatakan beliau hadir di Bahtera bersama Nabi Nuh, bahkan mengangkat atau mengangkut jasadnya Nabi Allah Adam, kemudian dia bersama Nabi Nuh menguburkan kembali setelah banjir surut, menguburkan kembali jasadnya Nabi Allah Adam di Naijaf. Dan panjang umurnya beliau adalah berkat Nabi Allah Adam, karena Nabi Allah Adam tahu cucunya yang menjadi nabi nanti akan terjadi banjir dahsyat, dan menulis wasiat, siapa yang akan mengangkat jasad saya, memindahkan dan menguburkan lagi, maka saya dijodohkan dia umurnya panjang. Yang satu Nabi Nuh, yang dua adalah Khidir. Jadi silahkan baca Tufan. Sekarang gimana kalau dibilang beliau adalah keturunannya Nabi Nuh? Tapi dia hadir bersama Nabi Nuh, bahkan menguburkan Nabi Adam. Versi lain bagaimana beliau mendapatkan umur panjang adalah karena apa? Karena beliau adalah yang mendapatkan air kehidupan, ainul hayat, mata air kehidupan. Yang dicari oleh siapa? Yang dicari oleh Dzulqarnain. Karena Dzulqarnain mendapatkan informasi dari malaikat Rafail, mengabarkan bahwasannya di bumi Allah ini ada sebuah mata air yang mana kalau orang mandi atau meminum darinya ia akan
tetap muda dan umurnya abadi. Mau nyari gak kita? Bisa hidup panjang dan tetap muda. Ini kerajaan-kerajaan banyak nyari, karena ini di kitab Samawi lain ada kisah ini lumayan melegenda. Kalau di barat dibilangnya Fountain of Youth. Jadi karena itu, tapi kapan itu bersama Dzulqarnain? Berumur panjang setelah meminum dari mata air kehidupan. Dan ini yang rata-rata masyarakat umum tahu. Loh, tapi bagaimana dengan kisah sebelumnya? Ketika sama Khidir siapa? Ketika sama Nabi Musa. Khidir kan? Itu kapan? 1000 tahun sebelum sama Dzulqarnain. Jadi bagaimana dia misanan Dzulqarnain, terus umurnya panjang karena minum mata air kehidupan. Belum lagi kalau ditarik ke atas, zaman Nabi Nuh sudah hidup. Nah ini sebuah hal yang sebenarnya memperkaya perbedaan riwayat ini, tapi bukan berarti setiap satu dan lainnya adalah suatu hal yang sudah solid. Karena kalau enggak ya susah. Khususnya dengan dikitakan bahwasanya umurnya panjang karena meminum air kehidupan yang bersama Dzulqarnain. Dzulqarnain 500-an sebelum Masehi. Nabi Allah Musa saat bersama Nabi Allah Musa 1500-an sebelum Masehi. Belum lagi ke masa Nabi Nuh. Belum masih lagi ke masa Nabi Allah Idris.